Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Saputra. Ini tugas UAS saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis penjadwalan waktu dengan metode jalur kritis dan pada proyek pembangunan ruko. Langsung saja, di sini ada tujuan penulisan jurnalnya. Yang pertama itu mengetahui waktu optimal pelaksanaan proyek pembangunan ruko dalam pasar lama dengan menggunakan pendekatan metode jalur kritis dan Ford. Nah, pengetahuan beberapa besar biaya yang dilakukan seandainya waktu penyelesaian proyek terlambat. Yang ketiga adalah mengetahui faktor penyebab terjadinya keterlambatan waktu penyelesaian suatu proyek. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Nah, di sini ada metode yang digunakan yang pertama yaitu metode jalur kritis. Yaitu ada pembagiannya yaitu S atau earliest activity start time, waktu paling awal untuk memulai suatu pekerjaan. F atau earliest activity finish time. Yang ketiga, waktu selesai dari suatu pekerjaan. F, kegiatan terdahulu. S, kegiatan berikutnya. LS atau latest activity start time, waktu paling lambat untuk memperbolehkan pemulaian suatu pekerjaan. LF, latest activity finish time, waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tanpa memperlambat penyelesaian proyek. Dan T adalah activity duration time, adalah kurun waktu yang diperlukan untuk suatu kegiatan atau hari per minggu atau per bulan. Nah, yang S yang terakhir adalah activity slack, adalah waktu tenggang untuk memulai suatu pekerjaan atau waktu tenggang untuk menyelesaikan pekerjaan. Kegiatan memiliki slack bernilai 0, maka kegiatan tersebut dikategorikan sebagai kegiatan yang memiliki lintasan kritis atau berbeda jalur. Nah, di sini ada penghitungan Ford. Nah, perhitungan Ford ini adalah program evaluation and review teknik, yang mana ada rumus yang mana perkiraan waktu paling optimal yaitu dilambangkan A, waktu realitas dilambangkan dengan M, dan waktu pesimis adalah B. Nah, setelah perhitungan durasi optimal dilakukan, selanjutnya adalah menghitung varian yang dirincikan. Nah, sebagai kita lihat rumusnya sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya ada kita menghitung varian pada jalur kritis ya. Nah, di sini ada kritis yang dirumuskan TE sigma atau durasi normal pada kegiatan di jalur kritis. Nah, dan V TE atau Q kuadrat. Nah, di sini ada sigma varian aktivitas di jalur kritisnya serta menganalisa ke dalam distribusi normal seperti berikut ini. Ada kita lihat seperti Z sama dengan T sama dengan TE dan sigma. Nah, nanti di slide selanjutnya ada perhitungannya. Nah, di sini ada crashing project. Nah, metode ini bahwa dalam manajemen proyek selalu ada pertukaran biaya. Nah, dalam waktu sebagai contoh untuk menyelesaikan waktu proyek yang lebih awal dari jadwal dapat dilakukan dengan menambah sejumlah tenaga kerja atau dengan menambah jam kerjanya. Di sini kita dapat melihat grafik atau ditentukan biaya seleksi per unit slot total atau biaya per total waktu seleksi. Nah, di sini kita dapat melihat ya komponen biaya dalam waktu memiliki hubungan linear yang diperlukan sebagai berikut. Nah, di sini ada diagramnya, hubungan pada costing project. Nah, selanjutnya itu diagram tulang ikan. Nah, diagram tulang ikan ini merupakan diagram yang berbentuk seperti ikan yang diperkenalkan oleh Kuroshikawa yang memiliki fungsi membantu kita dalam mencari sebab akibat dari suatu permasalahan sampai pada akar-akarnya. Nah, di sini ada metode penelitiannya. Metode penelitiannya ini mulai dari
metode penelitiannya mulai dari studi pendahuluan, pengamatan di lapangan dan studi keperustakaan, identifikasi masalah, rumusan dan penetapan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya itu pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini berdiri data primer, data sekunder, dan pengolahan data. Nah, setelah pengolahan data itu sendiri terdapat analisa-analisa, yang dimana analisa jaringan dan biaya, analisa faktor penyebab dan keterlambatan. Ya, di sini ada analisa jaringan dan biaya ini menggunakan metode FERT dan casing project. Nah, kalau analisa faktor penyebabnya atau keterlambatannya melakukan diagram tulang ikan itu sendiri. Nah, yang dimana selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Nah, di situ ada metodologi penelitiannya sendiri. Nah, di sini ada tabel, yang dimana tabel ini merupakan ada perhitungan dengan metode jalur kritis. Nah, di sini kita dapat melihat yang berwarna merah ini adalah jalur kritisnya itu sendiri. Nah, jalur kritisnya ini sendiri kita dapat perhitungkan, memperhitungkannya dengan sebagai rubah itu. Yang pertama yaitu dengan menghitung metode jalur kritis. Nah, metode jalur kritis ini sendiri dapat kita lihat dengan menambah atau menjumlahkan atau mengkalkulasikan jalur-jalur kritis yang di warna merah ini, dan kita jumlahkan. Dapat kita lihat di sini jalur kritis pada kegiatan seperti A, G dan seterusnya dapat kita lihat, dan kita dapat melihat jumlahnya menjadi 198 pembangunan ruko dengan waktu selama 198 hari. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu jalur kritis pada kegiatan dengan menggunakan metode jalur kritis. Di sini kita dapat melihat total dari yang di sini kita dapat melihat menemukan jumlah 222. Nah, di sini dapat pembangunan ruko dengan memakan waktu. Nah, di sini kalau ini kita menghitung memakan waktu 222 hari. Nah, kita dapat melihatnya. Nah, dan selanjutnya yaitu perhitungan FERT-nya. Perhitungan FERT-nya ini sendiri dapat diperoleh yaitu 12,75, maka defisit standarnya adalah S akar 12,75 sama dengan 3,57. Selanjutnya kita dapat menghitung ketidakpastiannya apabila diukur sesuai dengan waktu perencanaan sebesar 198 hari. Berikutnya adalah hasil dengan kita rumus yang di awal kita bahas tadi. Dengan menggunakan tabel Affendick distribusi normal komutatif dengan harga Z 0,28, maka diperoleh hasil 0,6103. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan proyek untuk selesai pada jangka waktu sesuai dengan perencanaan adalah sebesar 61%. Nah, apabila dihitung kita mencapai probabilitas 99% dengan nilai pada tabel Affendick distribusi normal itu 0,99 atau sama dengan Z 3,49, maka penyelesaiannya proyek jatuh pada kita dapat melihat rumusnya di sini yaitu T min T ulangi yaitu Z sama dengan T min T per ini ya akar 0,02. Nah, jadi kita tinggal memasukin angka-angka yang tadi. Jadi T sama dengan diperoleh maka hasilnya adalah 201 hari. Nah, sini kita dapat melihat tabelnya juga. Nah, selanjutnya perhitungan casing project. Perhitungan casing project ini
ini melihat kepada hasil yang ditunjukkan pada metode jalur kritis proyek, pembangunan ruko ini memiliki keterlambatan sebesar 22 sampai 198 hari. Nah, sama atau 24 hari, sedangkan bila dilihat pada Ford, proyek ini memiliki keterlambatan yang lebih 99%. Tingkat keberhasilannya itu 222 sampai 201 hari. Sama dengan 11 hari atau 201 hari adalah probabilitas proyek selesai 90%. Menurut data perencanaan proyek, biaya yang dilakukan sebesar 837 juta rupiah, sedangkan menurut data rekaman realita pengeluarannya proyek tercatat 873.950 rupiah. Terlihat bahwa terdapat pembengkakan yang besar di proyek ini. Pembengkakan yang besar. Nah, di sini ada dari hasil di atas lanjutannya, yaitu biaya dengan perbedaan durasi pekerjaan. Dari kita lihat dari tabel di atas ya, tabel yang ini kita dapat melihat perbedaan durasi pekerjaan selama 16 hari senilai 109.646.564 rupiah setelah kita menentukan durasi serta biaya dengan casing project. Selanjutnya adalah menganalisa perbandingan durasi dan biaya telah didapat dengan durasi realita. Tercatat biaya yang langsung sebesar 108.556.564 dengan durasi 116 hari pada pekerjaan yang terlambat di jalur kritis. Sedangkan setelah dipangkas 16 hari dengan menggunakan casing project, hasilnya biaya meningkat menjadi 109.646.564 rupiah pada pekerjaan yang terlambat di jalur kritis. Kita dapat melihat dari tabel di atas ada aktivitas percepatan dan aktivitas refleksinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pemangkasan durasi sebesar 16 hari memiliki peningkatan biaya sebesar 101.090.000 rupiah. Didapatkan dari selisihnya, kita dapat menguranginya yang 109.646.564 rupiah tadi dengan 108.556.564 rupiah. Jadi dapat selisihnya yaitu 1.090.000 rupiah. Nah, di sini kita dapat melihat tabel yang mana menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara kita melakukan casing project pada saat proyek mengalami keterlambatan dengan tidak melakukannya. Perbedaan tersebut dapat dengan mencari selisih antara biaya perencanaan dengan realita dan biaya perencanaan dengan biaya casing projectnya. Disimpulkan bahwa apabila kita melakukan fungsi crash pada durasi yang terlambat, maka didapat penambahan biaya sebesar 20.560.000. Sedangkan apabila kita tidak melakukan fungsi crash pada kegiatan yang mengalami keterlambatan, maka penambahan biaya menjadi 47.420.000 rupiah. Nah, di sini kita dapat melihat analisa diagram tulang ikan tadi. Nah, diagram tulang ikan ini sendiri yaitu kita dapat melihat sebab akibatnya, yaitu di sini ada material ini yaitu terdapat spesifikasi material yang tidak tepat pada perencanaan yang disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan komunikasi dan pada pembelian terlambat. Nah, kalau manusianya sendiri penyebabnya seperti tenaga kerja yang kurang ahli yang disebabkan kurang adanya briefing yang jelas. Nah, kalau yang selanjutnya yaitu metode itu sendiri yaitu terdapat penyebab berupa metode pengerjaan tidak tepat. Nah, pengerjaan tidak tepat, tenaga kerja yang tidak ahli. Nah, yang selanjutnya itu mesinnya. Mesin itu sendiri ini mempengaruhi pada mesin terdapat penyebab berupa peralatan hilang yang disebabkan kurangnya pengawasan. Inilah yang dapat peralatan rusak juga disebabkan tenaga kerja yang kurang ahli. Nah, yang selanjutnya ini ada lingkungan. Pada sisi lingkungan terdapat penyebab berupa tanah ambles dan proses pengerjaan yang disebabkan ketidaksempurnaan. Nah, inilah yang sebab akibatnya sehingga keterlambatan penyelesaian proyek kerjanya itu sendiri. Jadi kesimpulan dari penelitian dalam
kesimpulan dalam hasil dari penelitian itu sendiri, yaitu yang pertama adalah dalam merencanakan durasi kegiatan diharapkan dapat menggunakan metode jalur kritis dan forward agar diperboleh merencanakan durasi yang optimal serta dapat dijadikan sebagai acuan sebagai alat kontrol terhadap waktu. Nah, yang kedua adalah ketika terjadi sebuah keterlambatan dalam suatu kegiatan proyek, diharapkan pihak manajemen proyek dapat menggunakan teknik crashing project sebagai langkah dalam mengembalikan kegiatan kembali kepada jalur kritis tersebut. Yang ketiga adalah dalam melakukan kegiatan proyek sehari-hari, diharapkan kepada manajer proyek atau project control untuk dapat memastikan dan analisis karyawannya, investasi workshop, pembuatan first machine industri. Nah, menghindari kemungkinan yang timbul yang dapat menyebabkan keterlambatan proyek sesuai dengan yang telah diuraikan ke dalam diagram tulang ikan tersebut. Nah, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.